Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat anak-anakku ya. Kali ini Bapak mau menjelaskan materi tentang sumber daya alam kehutanan ya. Karena di mana sebelumnya kalian sudah belajar tentang klasifikasi sumber daya alam dan berbagai potensinya. Anak-anakku, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan hutan yang sangat luas ya. Ini ada sekitar 99,6 juta hektar. Jadi kalau kita bandingkan dengan luas Indonesia, maka lebih dari 50% itu adalah hutan. Di mana hutan itu sendiri memiliki berbagai keanekaragaman ya, kekayaan ya. Ada keanekaragaman hayati yaitu flora, fauna yang endemik ada di Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi negara dengan julukan Mega Biodiversity Country, yaitu negara dengan keanekaragaman makhluk hidup terbesar. Di mana ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa jika di bumi ini ada 100 organisme, maka lebih dari 50 itu adanya di Indonesia. Namun kita tahu bahwa hutan kita semakin rusak ya, di mana ini ada deforestasi atau kerusakan hutan ini mencapai hampir 610 ribu ya hektar ya, lebih ya ini ya, per tahunnya ya, jadi setiap tahun kerusakannya di angka sampai 600 hektar lebih. Bahkan Indonesia menjadi negara dengan kerusakan hutan ketiga yang paling parah di dunia. Anak-anakku, pada materi sebelumnya di materi biosfer sudah dikenalkan dengan jenis hutan ya. Ini hutan-hutan yang ada di wilayah Indonesia. Ini ada hutan tropis, mungkin masih ingat di mana hutan tropis ya. Tersebar di wilayah dengan curah hujan yang tinggi ya, seperti Sumatera, Kalimantan, Papua. Ada hutan musim, ini banyak terdapat di Pulau Jawa ya. Contohnya hutan jati. Ada hutan mangrove, ini di sepanjang pantai Sumatera, kemudian di wilayah Papua dan beberapa wilayah di wilayah Jawa, di pantai utara ada mangrove ya, meskipun sedikit. Dan ada hutan sabana ini yang menjadi ikon atau ciri khas dari wilayah Nusa Tenggara. Pastinya anakku sudah tahu semua seperti apa, meskipun tidak secara langsung, tapi sudah punya gambaran lah apa sih hutan tropis itu ya, apa itu hutan musim, dan bagaimana itu bentuk daripada sabana. Oke anak-anakku, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Jadi Indonesia ini hutannya cukup luas ya, di mana hutan itu adalah salah satu wilayah yang ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan ya, yang bersifat heterogen ataupun homogen. Heterogen dalam hal ini adalah satu jenis pohon ya, contohnya hutan musim. Heterogen adalah berbagai jenis pohon seperti hutan-hutan tropis. Kemudian apa sih manfaat hutan bagi manusia atau apakah fungsinya? Nah, kita lihat bersama-sama. Ini ada 5 fungsi hutan ya, ada fungsi ekonomis, klimatologis, edafik, hidrologis, sama fungsi konservasi. Yang pertama, hutan memiliki fungsi ekonomis anak-anakku. Ya, kita lihat seperti apa. Ya. Mungkin bisa kalian tahu ini gambar apa ya, ini adalah contoh getah pinus ya, dan ini adalah gambar kayu, dan ini adalah rotan. Artinya hutan itu menjadi penopang ekonomi masyarakat Indonesia. Hal ini ada manfaat dari hutan yang kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan manusia, seperti pinus ini, getah pinus ini diolah menjadi berbagai bahan-bahan ya, seperti minyak cat dan sebagainya. Ada kayu ini untuk jelas sekali untuk bangunan, dan rotan untuk furniture misalnya. Ini artinya fungsi ekonomis.
Yang kedua ada fungsi klimatologis anak-anakku. Hutan juga memiliki fungsi klimatologis. Apa itu klimatologis? Nah, ini. Hutan ini adalah ekosistem yang paling banyak menyerap CO2 dan paling banyak menghasilkan oksigen ya. Sehingga hutan dapat menyejukkan udara. Itu arti dari fungsi klimatologis. Yang berikutnya, hutan juga memiliki fungsi endapik ya, atau fungsi orologis. Apa artinya? Begini anak-anakku ya, kita perhatikan sebentar bahwa hutan ini cenderung pasti ada pepohonan, pepohonan pasti ada berbagai dedaunan ya di setiap pohon itu. Ketika daun ini jatuh ya, maka dia menjadi seperti daun kering seperti ini. Dalam waktu yang lama dia akan berubah menjadi tanah. Jadi artinya fungsi orologis ini hutan itu mempercepat pembentukan tanah, ya, di mana nanti daun ini menjadi humus ya atau tanah-tanah organik. Berikutnya, hutan juga memiliki fungsi hidrologis anak-anakku. Apa itu artinya hidrologis? Ya, jadi kata hidro atau air ya. Kita tahu bahwa ini adalah gambaran dari ekosistem hutan, ya, di mana hutan itu dia akan menjadi tempat yang paling banyak menyerap air. Ya, jadi air limpasan, air hujan itu akan terserap ke tanah dan dia akan disimpan di dalam pepohonan ini ya. Nah, artinya jadi hutan ini sebagai penyimpan cadangan air. Dengan demikian, maka hutan juga mencegah terjadinya keringan. Ya, hutan ini menjadi tabungan bagi manusia ketika di musim-musim kemarau. Dan juga artinya bahwa hutan ini ya mencegah bencana banjir, mencegah longsor, dan menyimpan cadangan air. Oke, kita lanjutkan anak-anakku ya. Yang terakhir adalah fungsi konservasi anak-anakku. Jadi konservasi itu fungsi perlindungan, di mana hutan itu menjadi tempat perlindungan bagi flora dan bagi fauna ya. Banyak sekali uh, ekosistem, komunitas-komunitas yang ada di dalam hutan. Oke anak-anakku, kita lanjutkan ke berikutnya ya. Ini slide-nya udah selesai lah nih. Nah, jenis hutan yang ini fungsi umumnya ya. Jadi hutan itu tadi uh, ada dari sisi fungsi lingkungan, ini ada fungsi umum, ada hutan produksi. Jadi hutan ini yang diambil kayunya, ada hutan lindung, ini untuk diambil fungsi perlindungannya. Ada hutan penyangga, ada hutan suaka. Lah ini hutan suaka inilah yang memiliki fungsi konservasi. Dan ada hutan wisata. Oke, terakhir anak-anakku ya, untuk ke akhir kita ini, silakan nanti kalian membuat deskripsi atau narasi dalam bentuk uh, video ya. Nanti videonya kalian unggah pada media sosial yang sedang tenar atau sedang banyak disukai anak-anak, yaitu TikTok. Silakan dibuat di situ. Nanti filenya dikirim ke Pak Guru melalui Google Classroom. Demikian, selamat belajar. Semoga kalian diberi kemudahan dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.